Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aku bisa. Semoga kalian selalu sehat dan diberkati sehingga hari ini kalian bisa belajar dengan baik. Anak-anak, hari ini di komputer kita akan belajar membuat animasi. Bagi anak-anak yang tidak punya laptop atau tidak punya komputer, anak-anak nanti download ya di handphonenya aplikasi PowerPoint. Nah, apa sih animasi itu? Nah, pengen tahu? Waktu kalian kelas 3, kalian pernah belajar PowerPoint, tetapi kalian membuat presentasi. Kali ini Ibu mau ngajak kalian untuk membuat poster yang menarik karena poster yang akan kita buat itu seolah-olah hidup, bisa bergerak tulisannya, bisa bergerak gambarnya. Nah, kalau kalian lihat poster di jalan-jalan, poster itu hanya tulisan tercetak kan ya? Tetapi kalau poster yang ada di televisi itu biasanya posternya itu bergerak. Nah, isi dari poster itu seperti apa? Anak-anak lihat contoh yang Ibu sudah buat ya. Pelajari, kemudian apa yang menarik dari poster Ibu itu. Oke, mari kita lihat bersama. Nah, kalau kalian perhatikan anak-anak, poster yang Ibu buat ini judulnya Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020. Ini hanya tulisan. Kemudian di bawahnya ada tulisan lagi, Engarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, di sampingnya ada gambar siapa? Ki Hajar Dewantoro. Di bawahnya lagi ada kata-kata supaya semua tinggal di rumah, stay home, sehat, jaga kesehatan, COVID-19, ini ada mentionnya. Kemudian di sini ada nama pembuatnya, ya. Ini contoh poster tanpa animasi atau biasa ini adalah poster ada di media cetak. Jadi yang anak-anak lihat di jalan-jalan, di sekolah yang ditempel di mading atau di tembok-tembok. Nah, di PowerPoint kita bisa membuat poster yang tadinya mati seperti ini, media cetak seperti ini menjadi digital atau bisa bergerak, yaitu menggunakan animasi yang ada di PowerPoint. Ibu sudah buat animasinya, Ibu mau putar secara otomatis, maka perhatikan. Oke, nah, oke, sudah melihat ya? Baik, itu contohnya. Saya akan kembali ke slide yang mati tadi, ya. Kalau melihat animasinya tadi, ada animasi yang sendiri, ada animasi yang bersamaan, ya. Animasi yang sendiri tadi contohnya apa? Oke, coba lihat. Animasi yang sendiri contohnya ini tadi. Selamat Hari Pendidikan. Kemudian, bentar saya share. Bentar saya share ya anak-anak. Nah, ini contohnya. Selamat Hari Pendidikan itu tadi tampil sendiri. Kemudian Engarso sama Ki Hajar Dewantoro, tulisan dan gambar ini berbarengan tampil. Kemudian kata-kata ajakan ini juga sendiri, nama juga sendiri. Anak-anak mau tahu cara membuatnya seperti apa? Oke, kita akan buka file yang sudah Bu Rosa buat, yang belum ada animasinya, ya. Anak-anak simak, anak-anak perhatikan
Sehingga nanti anak-anak ketika mengerjakan, anak-anak bisa, ya. Sebentar, berusaha buka dulu yang masih kosong. Oke, ini berusaha udah buka, sekarang berusaha share. Lihat. Ya, anak-anak lihat. Saya akan mulai dari atas. Cara membuat animasi. Animasi ada dua, anak-anak. Animasi slide. Ini namanya slide, ya. Kita sambil mengingat. Untuk membuat animasi slide atau halaman pakainya transisi. Nah, ini contohnya. Oke, misalnya ini seperti pesawat. Nah, ini animasi slide atau halaman. Animasi slide atau halaman bisa dilihat dari sini. Ketika sudah diberi animasi, ini ada tanda bintang. Sekarang, animasi objek. Ya. Jadi animasi ada dua, slide dan objek. Sekarang objek. Objek juga ada dua, tulisan dan gambar. Sekarang tulisan. Ini tulisan, contoh. Nah, karena tulisan ini ada di shape atau di gambar, maka anak-anak bisa klik tulisannya atau bisa klik di gambarnya. Setelah itu, anak-anak klik menu animation. Setelah klik menu animation, Ibu menyarankan pakailah animasi yang berwarna hijau. Atau kalau tampilan yang di sini itu kurang selera, mau pilihan lain, anak-anak boleh pilih add animation. Sehingga di sini banyak pilihan, kita ke bawah, kita klik lagi yang more interest effect. Yang warna hijau, tetap yang hijau. Kemudian kita pilih salah satu. Misalnya saya pilih drop. Nah, ketika diklik drop, maka di atas ini akan muncul animasi yang kalian pilih. Kalau sudah oke, kalian tinggal oke. Itu satu ya. Yang kedua, kita akan membuat animasi tulisan Ki Hajar Dewantoro dan gambar Ki Hajar Dewantoro dan Engarso Sungtulodo. Nah, tetapi sebelumnya kita lihat dulu. Ketika tadi kita klik di sini, kita pilih animation, kemudian di sini kita lihat hasilnya seperti apa sih? Kita bisa play di sini. Nah, ini tadi, ini muncul. Nah, ini animasinya. Loh, kok double-double? Berarti ada yang salah. Sebelum kita lanjutkan ke yang lain, ternyata di judul ini ada salah. Gimana cara editnya? Bagaimana cara menghapusnya? Oke, kita kembali, ini diklik ya, gambar ini diklik, pilih animation. Kemudian di sini ada animation pen. Nah, tadi kita lihat. Nih, lihat. Tulisan selamat itu ada dua. Ini yang pertama. Ini udah benar. Oke. Yang kedua, masuk langsung picture, masuk langsung ke tag-nya lagi. Maka ini yang ini kan tadi tiba-tiba muncul setelah Ki Hajar Dewantoro. Maka kita hapus aja. Di sini kita klik, kita remove, kita hapus. Nah, coba sekarang kita lihat di platform. Nah, Ki Hajar Dewantoro udah tampil. Kita mulai dari yang nomor 1 dong. Nah, maka nomor 1 diklik play. Nah, ini sekarang udah bener ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita tulisan ini yang akan dianimasi. Objek ini. Pilih apa tadi? Animation. Klik add animation. Klik more. Kemudian misalnya zoom. Saya pilih zoom. Nah, oke. Contoh tadi, tulisan ini dan gambar ini itu bersamaan. Gimana ya caranya? Oke. Anak-anak lihat animasi urutan yang ketiga, berarti ini mau tampil bersamaan dengan nomor 2, berarti Ki Hajar Dewantoro. Maka
Maka urutannya udah benar, sekarang tinggal setting cara tampilnya. Nah, berarti bersamaan dengan animasi sebelumnya, maka pilihnya start with process. Klik, ya. Selain itu, di sini ada pilihan lagi, Nak. Ini timing, kalau anak-anak mau ngatur tampilannya sesuai waktu. Kemudian di sini ada remove, tadi untuk menghapus, ya. Nanti anak-anak boleh coba sendiri. Baik, itu cara membuat animasi. Sekarang, bagaimana supaya animasi itu tampil secara otomatis? Jadi kita tidak perlu klik karena nantinya akan dibuat video. Jadi nggak perlu klik-klik lagi. Ada settingannya, nah. Caranya, anak-anak lihat di sini ada transisi. Ya, transisi itu untuk mengatur berapa lamanya tampilan keseluruhan. Di sini ada 3 detik ya. 3 menit 25 detik. Kemudian di sini ada tadinya ini on click. Jadi supaya animasi berikutnya tampil harus diklik. Maka ini dibuang, checklistnya dibuang, kemudian after. Mau tampil kira-kira berapa second? Karena di sini ukurannya second. Misalnya 8. Nah, kalau sudah seperti itu, kita apply. Setelah kita play, kita simpan. Nah, begitu caranya, ya. Untuk animasi yang lain, seperti itu caranya. Nggak percaya, kita lihat, ya. Oke, kita mau tampilkan. Boleh pakai yang ada di sini menampilkan, boleh pakai yang ada di sini. Tapi kalau pakai yang ada di sini harus dimulai dari nomor 1 supaya urut. Kalau yang di sini dia langsung dari nomor 1. Oke, kita play. Ya, oke. No. Kenapa yang ini tidak ikut animasi? Ayo, kenapa? Betul, karena di sini tadi belum dianimasi. Supaya ini dianimasi, supaya dia nggak ada, kemudian muncul, ya kita animasi. Ini contoh, saya klik, saya langsung pilih ini aja biar cepet ya. Oke, kemudian nama juga seperti ini, animasi, ini. Oke, klik namanya, setnya aja, animasi, saya pilih yang cepat. Oke, ceritanya animasi ini udah selesai, sudah bisa diputar otomatis. Tadi pakai apa putar otomatis? Pilihnya transisi, kemudian kita atur durasi waktu. Ini di checklist ya, dibuang ya checklistnya, almost klik, kemudian after berapa second, tampilan berikutnya, kemudian kita play on. Nah, sekarang kita mau menyimpan. Menyimpan ada 2. Menyimpan pertama itu sebagai project. Kalau sebagai project itu berarti bisa diedit karena filenya menjadi presentasi atau PowerPoint, yaitu klik Save As. Nah, yang kedua cari tempat menyimpan. Oke. Nah, saya pakai directory D, foldernya Rosa. Saya kasih nama misalnya hari ini latihan 4 A nomor 40. Lihat, ini tipenya PowerPoint ya, kita save. Oke. Yakin udah selesai, kita akan simpan menjadi video. Caranya klik file, save as, sama browse cari lokasi penyimpanannya di mana. Saya sama local disk D, folder Rosa, nama filenya sama. Sekarang yang saya rubah adalah tipe filenya saya ganti menjadi kalau di Office-nya ya, Bu Rosa itu pakai yang ini pakai Windows 8, pakai Office-nya 2013 ada MP4-nya. Tetapi kalau yang Windows 7 pakainya Windows Media Video. Kita pakai yang
Windows Media Video saja ya. Klik OK. Kalau udah kita klik save. Oke. Anak-anak lihat ya. Anak-anak perhatikan. Untuk menyimpan video ini memerlukan waktu lebih lama daripada nyimpen presentasi tadi. Ini perhatikan. Karena ini sesuai dengan animasi yang anak-anak buat. Semakin banyak animasi, maka waktu untuk menyimpannya juga lama. Maka anak-anak harus lihat ini dulu sebelum keluar. Nah, ini udah selesai ya anak-anak. Udah selesai menyimpan. Nah, kita akan lihat hasilnya. Bener nggak sih? Kalau kita sudah punya file yang berbentuk video yang tadi dibuat, oke. Ini layar kerjanya saya stop dulu, oke. Kemudian Bu Rosa mau share yang hasilnya tadi ya. Hasilnya tadi itu ada di lokal. Nah, di sini, oke. Nah, setelah di sini, Ibu Rosa mau buka. Ini ada namanya tadi latihan, ada 2 nih filenya latihan ya. Oke, saya share dulu anak-anak, sebentar. Oke, filenya ada di sini sebentar. Sebentar ya. Oke. Ini saya share dulu anak-anak, ini filenya nih. Ini ada 2 file latihan, yang ini P berarti PowerPoint, ini ada latihan yang simbolnya video. Ibu buka, klik kanan, open, saya pakai yang Windows Media Player. Nah, kelihatan anak-anak? Iya, iya. Oke. Itu contohnya. Nah, file ini nanti yang kamu kirim ke ibu ya, supaya ibu langsung bisa upload ke YouTube. Baik, ini penjelasan ibu cara membuat poster dengan animasi yang ada di PowerPoint. Nah, sekarang tugasnya ibu buka. Tugas kamu di rumah apa? Tunggu sebentar. Oke, Bu Rosa buka ya, sebentar. Tugas. Tugas kelas 4AB hari ini adalah nih. Anak-anak bisa kelihatan ya, 2 poster, 1 slide, tema. Temanya Hari Kebangkitan Nasional. Anak-anak ingat ya, Hari Kebangkitan Nasional tanggal berapa? Nah, hasil ini akan ibu posting nanti pas Hari Kebangkitan Nasional bagi karya-karya yang memenuhi syarat. Maka anak-anak jangan lupa dikasih nama dan kelas. Kemudian yang kedua, gambar, background, objek tulisan bebas sesuai dengan tema. Anak-anak bisa ambil gambar dari internet. Terserah, silakan. Kemudian pergunakan shape. Shape yang seperti tadi, kan di shape banyak banget ya. Kalian boleh pilih yang bagus, yang menarik untuk memperindah posternya. Yang keempat, buat animasi yang bagus dan menarik supaya tampilannya lebih cantik dan buat tampilannya otomatis karena akan dibuat video. 5. Simpan pekerjaan proyekmu maupun video dengan nama filenya Bangkit. Karena tema kita itu Hari Kebangkitan Nasional, maka filenya nanti itu Bangkit, kelasmu, kemudian absenmu ya anak-anak, supaya ibu langsung tahu ini punya siapa, nilainya lebih gampang. Dan kalaupun nanti di-upload ke YouTube, ini jelas ada identitas. Kemudian kalau sudah, kirim file videomu ke Classroom atau ke link di bawah ini. Tetapi kalau kamu mengalami kendala kedua ini, kamu boleh ke WA. Tapi kalau ke WA itu biasanya ada masalah, karena ini video biasanya hang.
Maka kalau bisa itu menyarankan yang 2 ini. Oke, jelas tugasnya anak-anak ya. Hanya 1 slide, enggak berat, diberi animasi yang menarik. Karena syaratnya poster itu gambar dan kata-kata itu harus menarik, mempunyai daya pikat sehingga seperti hipnotis itu, sehingga orang yang membaca atau melihat itu akan melakukan. Kalau tadi contohnya Bu Rosa, supaya orang melakukan apa? Tinggal di rumah, jaga kesehatan karena COVID-19. Dan jangan lupa ingat kata-kata pesannya dari Ki Hajar Dewantoro ya. Itu pelajaran kali ini. Jangan lupa Ibu tunggu paling lambat tugasnya dikirim tanggal 13 Mei supaya Ibu cepat mengerjakan upload ke YouTube. Baik, kira-kira pelajaran hari ini sampai di sini. Jika anak-anak ada yang tidak ikut live, ini tutornya. Kemudian kalau Ibu ada yang ketinggalan menjelaskannya, anak-anak boleh buka tutornya atau videonya ya anak-anak. Kira-kira sampai di sini penjelasan dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dadah anak-anak.